sarapan ini loh. Bapak mana? Satu Bu. Oh. Oh jalan-jalan ya, tak metu-metu. Sudah tadi? Tidak. Taruh sana. Siapa ya kon golek ya? Tidak sarapan. Tak ada sarapan. Anaknya? Kan namanya orang moncorin, di sekolah ya moncorin. Minta omong apa? Kau tuh kono. Iya Bu, sama telepon aja. Ini tetanggaku juga bapaknya adalah guru di kampungku, guru SD. Jadi ini nanti biar cerita soroku dulu bagaimana. Nah, adikku ganteng kayak gini, ganteng ya. Ganteng. Ini dulu jualan mendol, mendol, jualan kerupuk keliling. Ini jualan kerupuk keliling dari warung ke warung, jualan mendol keliling, setiap orang didatangi. Terus cari pasir, cari pasir di Kalimanjing. Terus cari daun cengkeh untuk dijual, daun cengkeh yang jatuh-jatuh kering itu. Dia rumahnya nggak pernah disapu, tapi bawahnya daun pohon cengkeh disaponi. Itu makanya ini kami semua adik-adikku, aku berangkat dari serba kekurangan, serba-serbi pokoknya. Selalu kurang, selalu sedih melihat orang lain bisa begini, kita tidak bisa. Melihat orang itu bisa tertawa, kita selalu, tapi kita berjuang kita bagaimana caranya kita bangkit, ya apa caranya kita bisa. Jadi kita tidak punya iri sama orang kaya atau apa, yang orang berhasil tidak punya iri. Cuma kita selalu berjuang bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita bangkit gitu. Jadi dari desa, setelah aku lulus sekolah STM, adik-adikku tak bawa. Padahal biaya gak ada ya. Nggak ada. Bondo nekat, Pondeso, bonek. Aku berangkat ke sini dalam kondisi tidak mampu dan tidak membawa bekal dan tidak punya harta, yang ada cuma ijazah. Ijazah pun aku legalisir karena asli ijazahku belum diambil karena gak bisa bayar sekolah. Terus adik-adikku itu tak bawa, kayak gak iso ya biyen. Iya. Tapi ternyata bisa. Hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin ternyata mungkin. Jadi sekolah pun, kamu biyen lek sekolah SMP piro sekolah sangune? Kira Rp500. Liane membohongi guru kalau mau ujian. Ya sama kan. Karena kakak saya itu ya berjuang untuk biaya saya sekolah itu gimana juga namanya pas-pasan tapi ya pasti tambah kurang, tapi setidaknya kita punya semangat lah, kita punya semangat karena motivasi didikan orang tua saya dan diimplementasikan oleh kakak saya. Sampai sekarang saya apa kata kakak saya gitu. Juga walaupun sampai sekarang adikku bertiga, satu di gudang garam, satunya ini dulu tak sekolah di pelayaran tapi sekarang kerja di peti kemas, yang satunya yang paling kecil kerjanya aneh, suka pacat tebing, suka gitu-gitu. Terus semuanya adik-adikku masih tetap saya sebagai orang tua. Jadi apa kata aku, anak-anak adik-adikku ikut. Apa aku harus begini, adik-adikku ikut. Itu bersama istri-istrinya semuanya dan anak-anaknya. Jadi keluargaku, adik-adikku, anak dan istrinya sama aku. Jadi seperti aku ini ibunya. Jadi apa yang aku katakan dia mengikut. Apa yang aku mau dia, jadi dia sangat mendukung dan dia sangat karena kita berangkat dari
sangat kurang. Jadi kita keluar dari desa, keluar dari desa, aku lulus STM itu tidak bawa bekal, tidak bawa uang, tidak bawa semuanya, tidak bawa apa-apa, bodoh nekat. Aku cari pekerjaan di sini, ribet gak karuan, aku belum dapat pekerjaan. Dapat di sini aku sudah 2 minggu di Pandaan, aku baru dapat kerja di Aqua nyuci galon. Itu satu minggu aku digaji 9.000 rupiah. 9.000 itu sudah tak bagi-bagi. Adikku itu kalau nggak salah tak kasih uang 10.000 harus cukup 1 minggu. Yang adikku nomor 2 masuk tak sekolahkan di STM 17 di Malang, itu 1 minggu sakunya 20.000, bawa mie 5 sama beras sekitar 2 kilo harus cukup, sama sambel ya sudah. Jadi bawa uang berangkat sekolah itu bawa uang 20.000 hari Senin begitu, beras 2 kilo sama sambel. Jadi uang 20.000 itu sama mie gorengnya kalau nggak salah 3 biji. Sekali makan itu mie goreng itu separuh dimasak hari pagi, separuh nanti sore. Jadi setiap hari makan mie. Jadi alhamdulillah Allah membuat kita dengan perjuangan yang sangat-sangat, Allah memberi kita ijazahnya sangat bermanfaat sekali untuk semuanya. Ini Bu siapa Bu? Bu Mujila ini sama bapaknya ini adalah bapak guruku. Bukan, sebetulnya tidak pernah saya ngajar di aku sekolah. Cuma namanya di desa itu kalau namanya Pak Guru tuh dipanggil Pak Guru ya Pak ya. Nah, Pak Guru itu dipanggil Pak Guru. Kalau di sini ya Pak Guru tapi panggil nama. Kalau zaman dulu Pak Guru ya Pak. Nah, walaupun kita tidak diajar karena sekolahnya beda ya Pak, tapi kita tetap menghormati sekali yang namanya sesepuh ya Pak Guru, yang harus dihormati tanpa tanda jasa begitu. Jadi kita itu orang desa, yang namanya Pak Guru itu sangat-sangat dihormati sekali semuanya. Jadi sampai sekarang ini malam tadi berobat ke sini, kakinya sakit ya Bu? Ya. Kakinya sakit ngilu. Jadi tak tahan, sekarang tak obati, mudah-mudahan sembuh. Ini Bu Guru ini mau cerita kisahku dulu pada waktu aku di desa kayak apa. Jadi tidak ada kesenangan sama sekali. Jadi ini nggak ada kesenangan sama sekali. Adikku tadi jual mendol ya Bu? Ya. Ingat Bu? Ingat. Jual mendol. Nah, jual mendol bote nggak ngerti bote apa bote ku jenenge ya tales itu. Terus pokoknya bergonta-gantian namanya kita cari hidup. Ibu sendiri, bapak di Lampung. Terus rumahku, tanya ibu, rumahku hotel bintang berapa Bu? Nah, rumahku tuh jelek sekali. Gedek ya Bu ya, dari bambu gedek itu aja nggak jejak miring begini. Terus banyak bawah itu lubang-lubang sekali. Terus kursi itu yang ruang tamu itu kayaknya 1 meter kali 2 meter gitu ya. Terus yang namanya kursi itu jalin ya Bu ya, jalin nggih Pak nggih, jalin itu diduduki dobol, jadi bolong gini. Kok dikasih ayam bertelur di situ ayamnya. Itu. Terus kalau masak kita sama masak kayu, nggak ada yang namanya LPG, nggak ada. Kayu. Kita juga tidak punya listrik, adanya cempluk ya Pak. Listrik masuk itu tahun 86. Masih cempluk. Ya. Jadi kita pakai cempluk di desa. Kalau stongkring sudah bagus ya Pak, stongkring itu bagus. Kita punya stongkring tapi nggak pernah dipakai karena
minyak gasnya bagi kami mahal. Terus jadi kita pakai cempluk. Kalau pagi hidung hitam semua, nyedot cempluk. Langes. Itu jadi makan pun kita tidak layak makan ya ibaratnya. Bisa jadi nasi bote, segom bote dulu begitu. Iya, nasi singkong. Jadi semua sudah kita alami. Makan ikan asin 1 bertiga sampai berempat adik-adikku gitu. Jadi tidak ada saya tutup-tutupi. Saya berangkat dari sangat kekurangan. Dulu bapak ibuku memang dari jalan orang berada ya Pak. Nenek kakekku juga orang berada, kakek bapak ibu berada. Itu loh. Jadi dulu orang tua ibuku termasuk kaya di situ ya Pak. Nenekku, kakekku termasuk kaya dari ibu, mbahku dari bapak juga kaya ya, kaya semua. Ternyata kita setelah itu kondisi kita serba kekurangan. Nah dari segi itu kita selalu sedih selama berapa tahun ya. Jadi makanya ini ibu ini biar cerita. Soroku biyen kayak apa? Saya tutup-tutupi. Dekat ibu. Cerita Bu, bagaimana Bu? Bagaimana, Bu? Sampai perjalanan begini. Oh iya. Saya itu Sini loh Pak. rumah saya itu 1 RT dengan Sini, Bu Pak. nanti 1 RT. Terus dulu kehidupan Bu Ningsih itu, mohon maaf ya saya nggak ini cerita apa adanya, memang saudaranya banyak, terus waktu itu keadaan keluarganya ya dibilang kurang, terus keadaan rumahnya ya sederhana, sangat sederhana sekali. Saya lihat itu ya apa ya, boleh dikatakan kekurangan, mohon maaf ya Bu. Saya cerita apa adanya, soalnya saya tahu saya tetangganya 1 RT. Terus saya kemari di rumah Bu Ning sekarang ini, saya berobat, saya sakit. Bukan itu. Ya. Dulu kayak apa hidupku? Bu Ning dulu ya sangat menderita. Bahkan Sangat untuk sekali. sekolah itu saja Bu Ning, saya meskipun nggak tahu secara jelas setiap hari ya, dari jauh itu saya juga bisa membaca Bu ya. Iya. Dengan keadaan keluarga yang sangat curang, keluarganya banyak, tapi beliau minat sekolah itu sangat besar. Iya. Itu. Yang Sekolah saya sampai tahu itu. nunut-nunut. Ya, gandol motor. Gandol motor. Gandol berdiri di belakang mobil pickup. Keadaan rumah itu saya tahu ya Sangat bolong-bolong. Jangan ya. gak bolong toh. Anjing 5 masuk bareng bisa. Ya itu, saya melihat menyaksikan itu. Jadi saya kalau ingat seperti apa ya, masa kecilnya Bu Ning itu hanya ya Allah inilah yang Kuasanya kuasa, Allah ya. Kuasanya Allah. Bu Ning juga seperti ini, masa kecilnya seperti itu, tapi perjuangannya sangat besar. Ini perlu menjadikan apa ya, contoh bagi kita semua bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya enak, Ya. tapi kalau dengan perjuangan yang sangat, Insya Allah bisa. insya Allah Gusti Allah memberi memberi jalan jalan yang keluar baik. yang sangat hebat. Ini perlu kita contoh buat kita semua. Jadi kan orang lain kan orang-orang yang tidak tahu Bu, yang dilihat kan aku dikira itu orang yang berada. Aku selalu ada, tidak. Bahkan sampai sekarang pun aku pengen sombong nggak bisa. Ya apa sih caranya kepingin sombong, nggak bisa aku. Jadi kehidupan saya di desa saya bawa ke sini. Kalau di desa itu Pak ya, kita makan kan teriak-teriak tetangga ya Pak. Ayo sarapan, kalau pagi kita Iya. mateng itu di tetangga begitu. Wes ayo sarapan, ayo gitu. Jadi tetangga satu panggil-panggilan. Nggak tahu sekarang bagaimana juga aku nggak tahu. Terus kita mau masak, yang penting punya nasi. Terus ikan jarang kita punya. Sayur tuh minta tetangga bisa kalau di desa begitu ya Pak. Nggak tahu sekarang bagaimana. Masih tetap. Jadi tetangga itu nyaman. Jadi ini dari
dari desa saya bawa ke sini, itu saya sudah kebiasaan sekali. Jadi saya di sini punya apa-apa tetanggaku juga tak bagi-bagi, Bu. Ya tetap seperti dulu nggak bisa. Karena insya Allah aku tidak bisa melepaskan yang namanya adat desa. Terus menghormati kayak namanya Pak Guru masih tetap harus itu ya. Terus kenapa saya ceritakan Ibu, bukan karena Ibu mau takjak komen-komenan begini tadi malam, takjak bermalam di sini, tidak, karena Ibu kan sebagai sesama kampung, jadi tahu masa kecil juga jadi sudah saya anggap keluarga. Jadi bagaimanapun juga kalau langsung pulang ya ora pantes gitu. Jadi tak suruh di sini bermalam. Kalau masih kerasan besok saja pulangnya gitu. Jadi di sini nyaman-nyaman kan, mau jalan biar kakinya sekalian sembuh, pulang nyaman gitu. Terus soal kemarin yang bayar insya Allah nanti dikembalikan. Nah itu adikku tadi, Ibu kan tahu bekerja Toto, bekerjanya apa? Jual mendol keliling kampung, bawa kerupuk dari warung satu ke warung yang lainnya, nitip. Jadi kita terus buat keripik. Saya ingat keripik ya, keripik tales. Itu dibungkusi, dititipkan. Namanya hidup kepingin sekali. Itu tidak bisa kita itu mau beli sandal atau apa, tidak bisa. Aku masih ingat banget, ibuku itu pernah kredit kain, Bu. Aku masih ingat, gak bisa hilang itu. Kredit kain, terus sama yang ngeridit orang Sengkaring, Pak. Yang sama ngeriditnya dikasih no kain. Terus sama tetangga itu dihasut, jangan dikrediti, dikasih nanti gak bakalan dibayar. Gitu. Ibu langsung ibuku didatangi, kainnya diminta kembali. Itu masih ingat aku. Mudah-mudahan sekarang jangan sampai ada terjadi begitu lagi. Karena apa? Yang namanya orang yang tidak mampu itu, orang miskin kasarannya, itu sangat menderita sekali. Jadi hati ingin sekali seperti yang lainnya. Cuma kita itu tidak mampu untuk menjalankannya. Karena tidak ada. Itu sangat terbatas sekali untuk hidup. Makan pun pagi kita dimasakan nasi jagung, siang sedikit nasi jagungnya puatos minta ampun karena kena angin, nggak ada yang namanya Pak sini Pak, ini gantian sama Papua. apa Pak? Orang Papua. Oh, nangani Papua. Iya. Ya sebentar lagi kita masih ngobrol ini. Jadi itu kita itu ya. Jadi makanya saya itu sekarang itu pendekatan ya, alhamdulillah sama tim Pak Polisi dan Pak TNI selalu mendukung saya selalu. Jadi itu membuat saya lebih semangat lagi. Kita mendekati mereka Bu. Banyak sekali di sini kita mendekati seperti saya lah. Jadi saya tidak ingin menghina atau merendahkan mereka semua. Bahkan kita berusaha ya apa caranya membantu walaupun sedikit. Ibu karena apa? Karena saya merasakan begitu. Dikatakan saya kayak anak yatim, ya kan ditinggal bapak lama, ibu tinggal ibu tok kan begitu ya. Ditinggal bapak lama, ibu tok, wis koyo arek yatim ya Pak. Terus aku dikatakan punya orang tua, ya semua serba kurang. Terus lah makanya terus cara kehidupan pun kita selalu kekurangan. Selalu bukan selalu kurang tok. Iya. Terus kurang karena ya cuma di daerah desa sana itu kan desa pinggiran. Dulunya itu kalau belanja ke Dampit Jauh. satu hari hanya ada kendaraan pulang balik itu iya sekali. Jadi kalau belanja tidak seperti sekarang. Jadi sekarang banyak orang keliling. Ya, banyak orang keliling. Kalau dulu enggak. Kalau sudah enggak ada ya enggak ada. Iya. Jadi masa ibuku itu ikan asin beli
Rp3. Cabenya 1 kilo. Terus kelapanya dicampur jadi 1 biar jadi banyak. Itu jadi alhamdulillah sekali sekarang Allah menitipkan ini. Makanya kenapa saya tidak malu, bahkan saya buat contoh diri saya bahwa saya itu orang dari sangat-sangat keterburukan. Sekarang alhamdulillah bangkit begini. Itu pun saya di dalam keluarga untuk adik-adikku. Jangan sampai adikku seperti aku. Makanya semua tak handle aku tak gini. Itu dari lingkup keluargaku. Mumpung saya itu masih dititipi ilmu ini, Pak. Karena semua bagi saya sementara. Dulu saya dalam kondisi yang keterburukan begitu sementara juga. Terus setelah saya sekarang dibuat ibaratnya kaya lah ya. Kaya raya. Ini juga sementara. Terus ilmu ini dititipkan ke saya juga sementara. Suatu hari Allah akan memindahkan ilmu ini kepada orang lain. Mumpung ilmu ini dititipkan sama aku, Allah masih percaya sama aku, belum dipindahkan ke orang lain. Saya manfaatkan sebaik-baik mungkin biar bermanfaat untuk orang banyak. Bila mana sudah diambil, saya sudah melakukan yang terbaik. Untuk itu bagi saya, kalau nanti Allah ternyata kurang karena saya ternyata keliru, ya saya selalu minta maaf dan minta ampunan karena kita manusia biasa begitu. Kalau ingin tahu ceritanya ya diceritakan. Lah terus sampean bisa sampai ke sini kalau tahu aku ngobati piye? Ya dari saudara-saudara sana lihat di YouTube. Awalnya lihat di YouTube ya. Terus ada cerita gitu. Itu loh Boningsih itu asalnya dari Brandong gitu. Terus Brandong sing endi kalau gitu. Lah Brandong yo itu loh apa anaknya Pak Bejo, saya bilang gitu ya. Terus saya tanya-tanya ke Bu Ika. Ternyata benar. Terus setelah itu saya sakit ini. Jadi terus saya sakit itu kan juga sudah lama 7 bulan ya. Berobat ke sana kemari nggak ada hasilnya, bahkan obat dari dokter spesialis pun saya makan sampai habis, sampai jantung saya itu berdebar-debar gitu Bu ya. Akhirnya nggak ada hasilnya. Terus anak saya itu yakin, Bu ayo nanti ayo sampean loro ayo digorone, ayo wis kapan sampean isane. Terus akhirnya saya menghubungi Eko. Nah Eko kan teman anak saya. Hubungi Eko, saya minta didaftarkan terus kemarin. Gitu. Terus kemarin ya minta maaf kan pendaftaran di sini yang nangani kan sudah bukan aku. Sedangkan aku kan nggak bisa untuk kalau mau ketemu aku aja harus melalui bapak-bapak. Tapi aku tadi malam gini Bu ya, lilir setelah tidur tuh gini, ya Allah boleh sih. Yang dulu saya membayangkan dulu Bu Ning ya kecilnya tuh saya sekejap ya tahu ya, satu RT tahu. Terus sekarang bisa begini, ya Allah inilah kuasanya Allah ya. Ya inilah kuasanya Allah. Jadi kita itu nggak bisa ya lepas dari Allah ya. Kita dari keterpuruk itu ya Allah yang memberi. Kita diberi sakit ya Allah, kita nanti sembuh juga Allah. Kalau kita pasrah sekali sama Gusti Allah, insya Allah Bu, kita nyaman hidup kita. Kalau aku pasrah semua sekali, nggak bisa aku, pasrah banget aku. Jadi apa yang diberikan, aku gini besok aku sudah gak mikir. Yang kemarin juga sudah tidak tak pikir. Yang hari ini ya sudah saya jalankan. Apa yang disuguhkan ke saya ini ya sudah saya terima. Jadi mudah-mudahan kekeluargaan kita semuanya langgeng terus sampai akhirat kelak gitu. Jadi lo ya kerungu kan soro kan aku biar saya Pol sakinya. soro pol ada tak perempuan yang sekolah gandol truk gak ono. Ya. Ini orangnya. Terus pernahkah ada perempuan gandol apa Pak kol pickup yang untuk Muat barang. Aku berdiri mulai teko dampit berdiri begini megangan begini Diandang. ngatek diandang ya berdiri ya ngono ya suwante anjene bladus. biasanya
dari Dampit Ke- ke desa itu kan penuh muatan. penuh muatan, terus jalannya juga nggak sebagus itu ya Pak. Jalannya minta ampun, glodak-glodak. Kalau mau melahirkan nggak usah ke dokter, ke desaku langsung lahir sendiri. Oh, begitu. Jadi nggak ada perempuan seperti aku, nggak ada. Pulang ke sorean nggak ada mobil. Dari Pal ke Brandong aku jalan kaki. Berapa puluh kilo Pak? Dari Palmerantong 10 kilo. 9 kilo. 9 10-an kilo. Desa. Aduh. Pokoknya aja diceritakno kok wong oke wong ro. Nah, ini kecilannya anak saya ini yang punya sepeda Mas. Dua. Dua. Satu kampung. Jadi kalau mau ke Pal itu ya pagi ikut kendaraan Iya. apa itu, pulang jalan kaki. Oh, mudah-mudahan kita semuanya dari keberangkatan saya yang begitu, mohon maaf, saya tidak malu banget. Bahkan saya selalu mengutarakan bahwa saya tidak mampu. Terus saya begini, ini saya berikan begini, saya cerita begini, ini juga sementara. Nanti Allah entah kapan, sampai kapan nanti saya dititipin ilmu ini. Bila mana Allah sudah memindahkan ilmu, dititipkan ke saya, ke orang lain, insya Allah dalam kondisi kayak begini yang diberikan saya manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semuanya. Jadi saya suruh sombong saya juga tidak bisa. Kalau suruh beladus ya memang dari awal saya sudah beladus, Bu. Jadi saya juga nggak bisa suruh kalem-kalem seperti ibu-ibu yang lain. Terus saya juga tidak bisa yang namanya aduh ngene-ngene kayak ibu-ibu ya gak iso. Ya kretak-kretak begini ini berjalannya dari awal kita sudah digembleng dari yang nama serba kekurangan. Ya apa caranya kita takut tidak makan? Ya apa caranya takut kita tidak sekolah? Jadi itu ya. Jadi saya sudah kenyang semuanya. Sudah kenyang semuanya. Jadi mau disakiti model apa, mau dihina model apa, sudah kenyang. Saya nanti bila mana Allah sudah ini, saya sekarang harta gak dilimpahkan ke aku semua. Saya terima, biasa saja. Nanti bila mana harta ini diambil oleh Allah, terus saya miskin lagi, saya biasa lagi, orang masalah. Golek rosokan. Tuh soro. Ya tuh soro kok. Ati tuh soro ini ngomong apa Bu ya? Saya nggak bisa suruh sombong, nggak bisa. Terus suruh angkuh juga aku nggak bisa. Ya begini ini. Di kampung ketemu ya wis gretek-gretek ya begitu. Jadi aku nggak bisa sekali. Karena semuanya milik Allah ya. Aku takut sekarang kan dikasih tinggi ya Bu ya. Lah dikasih tinggi terus aku sombong. Mau ganti berubah, mau balikkan seperti telapak tangan begini. Terus ternyata aku sama Gusti Allah kasih musibah. Aku nangis. Lopo ya gak malu. Enggak wis. Ya sudah adanya begini. Sekarang monggo sarapan. Tadi aku sendiri yang masak Bu. Nanti ikan dendeng ragi bisa dibawa pulang. Tak masak no. Sudah tak siapi untuk baju sama kerudung. Apa tak kasih sarung. Nanti bisa buat ibadah. Ayo. Ayo. Pak, aku nyoto Pak. Pak Kayin. Mas. Pak Kayin. Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo ta. Toyo. Tolong. Tolong aku. Toyo. Yo. Toyo. Tolong. Oh, lama. Di sini lepu sama aku Bu. Di sini sama aku. Sini. Ayo. Ini soto Bu. Ini Bu mana tak ambil Bu? Aku kok mau rambutnya orang. Apa?
Ya, ini Bu. Mau pecel, ini daging. Mau soto ini Bu. Ini soto daging. Enak. Loh, enak Bu. Empuk. Ini pecel. Kepingin ya. Ini soto daging Bro. Buat sendiri, made in Ningsi Tinampi. Dulu aku nggak dipanggil Ningsi kak. Mana ya Pak? Ya, sih. Tuh, kok sedikit sekali Bu. Ini udang Bu, kayak udang. Glamor kan? Ini sementara. Ya Mas. Pak. Nggak apa-apa Pak, monggo. Daging Pak, ambil no dagingnya Pak. Sudah. Tuh ini, jangan itu kan anunya Pak. Ibu gaji. Ini baru ketemu, memang disembunyikan biar gak dimakan Pak. Bukan, sapi. Yo enak belum itu, gak usah. Kiki mas kilo. Ayo. Kamera nanti. Kamera. Oleh. Besok Pak, pulangnya Pak. Aku kalau nyoto tak kasih cabai. Cabai gini diiris-iris. Nanti rasanya enak banget. Oh tenang, aku santai. Nah ini Bu. Sarapan ah. Sumpah. Kapan kali Pak Pak? Oh waduh. Acara kowe sak bawat. Acara apa Pak? RT Pangki. Acara apa? Mantur gua suruh terus selamat tama. Sak di Bleno pedus ambil gurami. Ayam. Apa saya? Tak bocor-bocor apa?